الله الرحمن الرحيم اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان وسلمني اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان وسلمه مني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك بغير حساب. Katanya begini, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك بغير حساب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك بغير حساب اللهم صل على سيدنا Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau kasih rahmat takdim buat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan keluarganya. Dengan apa? Bi'adadi anwa'ir rizki, dengan berbagai macam rizki, wal futuhat, dan berbagai macam-macam jalan keluar. Nah, kita ini sebabnya sudah ditahu, yaitu corona. Sebabnya sudah ditahu corona, musibahnya, akibatnya dari corona ini bakal banyak. Nah, kita mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah, berbagai macam jalan keluar untuk menyelesaikan, mengatasi kesulitan itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk desa kita, untuk kecamatan kita, untuk kabupaten kita. Pertama, prinsipnya kalau bisa selamat semua, kalau nggak bisa selamat sendiri, begitu. Nah, kalau masih salah satu di antara kita masih ada yang hidup, niscaya sekian tahun yang akan datang cerita itu masih tetap ada. Tapi kalau di antara kita ini semuanya mati, nah maka cerita ini sudah selesai di situ, kan begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah memberikan rahmat takdim, memberikan anugerah, kemuliaan, keagungan buat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan keluarganya. Dengan apa? Bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat, dengan berbagai macam-macam, berbagai bilangan jumlahnya rizki, wal futuhat, dan futuhat itu artinya kebuka, artinya beberapa jalan keluar lain.
Ya basital ladzi, ya basit, hai zat yang menyebarkan, yang melapangkan segala urusannya umat manusia. Ya basit, hai zat yang maha melapangkan, alladzi yabsutur rizqa, yang melapangkan rizki liman yasha'u, liman bagi orang yasha'u yang Allah kehendaki, bi ghairi hisabin, dengan tanpa banyak dihitung-hitung. Ya basit, wahai basit, orang yang melapangkan, ubsut alaina, berilah kelapangan buat kita. Kelapangan apa? Rizqan halala, yaitu rizki yang halal, wasi'an, yang banyak. Dari mana? Mingkul lijihatin, dari berbagai macam arah, dari kanan kiri atas bawah, itu mudah-mudahan dimudahkan semua. Mingkul lijihatin, dari berbagai macam arah. Min khazaini ghaibika, yaitu dari gedungnya. Min khazaini ghaibika, dari gedungnya atau dari gudangnya Allah yang maha perkasa, Allah yang memberi rizki. Bi ghairi minnatin makhluk, itu maka bacanya begitu. Min khazaini ghaibik, kita minta dari gudangnya Allah. Dengan cara apa mintanya? Bi ghairi minnatin makhluk, dengan tanpa dibayangkan oleh rekadaya akal manusia. Bi ghairi minnatin, dengan tanpa, bi ghairi minnatin makhlukin, dengan tanpa rekadaya kesusahannya akal manusia. Dengan apa? Bi mahdhi fadlika, murni minta keanugerahan Allah, murni minta anugerah Allah, wa karomika, dan kemuliaan Allah, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab. Tuh, saya ngaji sholawat ini sama Syekh Abdul Azim bin Murtado. Beliau ngaji dari Syekh Amir. Nah, beliau mengaji dari Syekh Muhammad Amir bin Idris bin Soleh, dari Syekh Mahfud, dari Abu Bakar Syatto. Nah itu, terus dari Ahmad Zaidi Dahlan. Ya kesananya udah pasti dari Kanjeng Nabi, dari Zaidi Dahlan. Sananya nyambung semua udah. Nah, ini yang hafal. Nanti asar kita ajak baca di masjid ya. Habis asar saya ajak baca di masjid. Ya. Nah, sekarang sebelum itu dibaca bareng dulu. Ini begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan halalan tayyiban wasi'a. Ubsut alaina rizqan halalan tayyiban wasi'a. Min kulli jihatin min khazaini ghaibik. Min kulli jihatin min khazaini ghaibik. Bighairi minnatin makhluq. Bighairi minnatin makhluq. Bimahdhi fadlika wa karamika bighairi hisab. Bimahdi fadlika wa karamika bighairi hisab. Bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kemarin jelaskan tanda-tandanya orang yang jujur. Orang jujur itu, orang yang benar itu, dia bisa menyembunyikan ibadah, dia bisa menyembunyikan sedekah, dan dia bisa menyembunyikan musibah. Walil abidi talatu alamat. Nah, walil abidi, dan buat orang-orang yang ahli ibadah atau tanda-tanda orang ahli ibadah itu ada 3. Yumqitu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyama baina yadillahi ta'ala. Pertama tandanya itu yumqitu nafsahu, mampu memaksa dirinya. Tuh, jadi hawa nafsunya mampu ditekan. Tuh, mampu menekan hawa nafsunya. Wa yuhasibuha, dan juga punya perhitungan. Mampu menekan hawa nafsunya dan bisa memperhitungkan hawa nafsunya. Wa yutilul qiyam baina yadayillahi ta'ala, dan kalau sholat sendiri berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Nah, mampu berdiri lama. Nafsu itu pandai banget. Contohnya begini. Contoh yang sederhana, yang gampang dimengerti. Kita baru mulai buka Quran. Mulai buka Quran. Waktu belum buka Quran, alam pikirannya itu lagi kosong sebetulnya, sih enak buka Quran. Begitu buka Quran, itu kepikiran. Masuk tuh, si nafsunya tuh masuk. Itu nanti air minum diambil orang, itu nanti kalau hujan pakaian jemuran kehujanan, udah kalau itu tumbuh semua itu. Nah, itu namanya nafsu. Nah, itu yang semacam itu semua itu dihindari, dibuang semua. Nah, itu kalau kita menang melawan itu, ya maka kita deresnya bakal bisa semangat, deresnya bisa utama, insya Allah deresnya ada hasilnya. Tapi kalau kita kalah, ingat baju, berangkat ke belakang semburan. Ingat air, berangkat lagi nyari tempat air. Ingat itu, berangkat lagi ingat nyari air, dan seterusnya. Lah itu nafsu, itu contoh yang sederhana. Itu nafsu itu begitu. Nah, kita bisa menekan, maka kalau bahasa yang lain, nafsuka matiyatuka, nafsumu itu jadikan sebagai kendaraan kamu. Nafsuka matiyatuka, jadikanlah nafsumu itu sebagai kendaraan kamu. Farghab fiha, karena itu jadi kendaraan, maka naikilah kendaraan itu. Nah, contoh, kita ingat apa? Air. Ingat air.
Nah, dikala kita ingat air, ingat, wah ini adalah nafsu. Yuk, kamu mau kemana? Kamu saya tumpahin saja dulu, aku tetap mau deres. Nah, airnya tetap kamu ingatin aja. Nah, itu maksudnya dinaikin tuh begitu. Jadi maksudnya dilawan, itu ditumpahin. Karena kalau ditumpahin, nah kalau dinaikin, nah itu maka pengemudinya bukan dia, pengemudinya adalah kita. Tapi kalau kita kalah, ya sudah, dia yang jadi pengemudi. Nah, urusan apa saja, urusan duniawi ya, urusan apa, kita mau sedekah sama. Waktu mau sedekah sih sangat semangat banget. Begitu sudah ini, mikir-mikir lagi. Ih, kebanyakan ya. Nanti kalau habis gimana ya? Nanti kalau kurang gimana ya? Itu nafsunya tuh dalam terus tuh. Nah, wa yuhasibuha, lah maka pandai-pandai kita menghitung. Udah dilawan saja semua. Nah, walis solihi thalathu alamatin, dan tanda-tanda orang soleh itu ada 3. Tanda-tanda orang soleh yaitu ada 3. Walis solihi thalathu alamat, tanda-tanda orang soleh itu ada 3. Yuslihu bainallahi wa bainahu bil amali sholih. Tandanya orang soleh itu ada 3. Yang pertama, ia selalu berbuat baik karena Allah. Ia selalu berbuat baik karena Allah. Yang kedua, bisa menjaga agama Allah, bisa menjaga agama Allah dengan amal soleh. Tuh. Yang kedua, menjaga agamanya Allah dengan amal soleh. Yang pertama apa tadi? Bisa berbuat baik karena yang kedua, bisa menjaga agamanya Allah dengan amal soleh. Jadi agama dijaga dengan dipraktekkan, maksudnya tuh. Kita cerita agama, pandai cerita tapi tidak pandai beramal. Jadi pandai beramal. Oh ya. Satu, bisa berbuat karena Allah, yang kedua pandai beramal. Nah, zaman dulu dengan orang dulu dengan orang sekarang itu beda. Kalau orang dulu mahal ilmu, murah amal. Itu orang dulu. Orang dulu itu mahal ilmu, murah amal. Kalau orang sekarang murah ilmu, mahal amal. Saya dulu tahadus bini'am, pengen dapat sholawat ini, lu pengen dapat sholawat ini. Tirakatnya dulu pengen dapat sholawat ini, itu 4 tahun. Dulu saya pengen dapat sholawat ini, tirakatnya 4 tahun. Setelah tirakat 4 tahun, baru ketemu dengan Syekh Abdul Azim. Saya datang sama pamannya Kang Sukron, Ki Mugni. Nah, ketemu di situ, katanya, Gus, kalau sudah selesai, ini hadiahnya. Nah, ternyata dikasih hadiah itu, senangnya luar biasa. Kenapa? Karena saya terus terang dari zaman dulu saya punya prinsip. Saya dikasih uang sama Pak Yai, saya dikasih uang sama Ibu Nyai, 1 juta tidak ada artinya buat saya. Lebih baik saya dikasih ilmu walau hanya 1 kalimat. Kenapa? Kalau uang 1 juta 1 hari pasti bakal habis. Tapi kalau ilmu 1 kalimat
asal kita ini tidak bakalan habis sepanjang masa. Tuh, jadi maka saya prinsipnya itu materi itu tidak ada apa-apanya. Kalau saya pilih materi berarti saya siap-siap saya ini menjadi orang yang susah. Nah, maka saya yang dipilih itu adalah kalimat. Itu selesai dipanggil sama beliau, udah senang sekali dikasih yaitu kalimat. Nah, dikasih kalimat yaitu berupa sholawat ini. Nah, tahadus bini'am dengan sholawat ini tuh bisa punya salafiyah. Dengan sholawat ini punya masjid salafiyah. Dengan sholawat ini punya beberapa masjid di Jawa. Dengan sholawat ini punya beberapa perusahaan di Jawa. Dengan sholawat ini punya ribuan karyawan di Jawa. Dengan sholawat ini punya ribuan TKI di Jawa. Dengan sholawat ini. Nah, jadi saya ngembangin sholawat ini dulu sebelum kita punya gedung, orang-orang tua saya kasih satu lembar, saya ajak baca sholawat ini. Alhamdulillah berjalan. Saya 90 pulang ke Jawa. Saya ngembangin juga sholawat ini di Jawa. Alhamdulillah dulu di Jawa itu kampung yang tertinggal. Saya datang di situ, ekonominya berkembang. Dulu di kampung sini dulu, waktu zaman saya masih pertama di sini, ekonominya paling bagus. Orang Hindu, orang Kristen itu ngembik sama umat Islam. Begitu saya pulang ke Jawa kebalik, yang orang Islamnya ngembik. Saya balik lagi ke sini 2003. Ini orang sekitar sini, jangankan mobil, sepeda ontel pun nggak ada yang punya. Ini jangankan mobil, sepeda ontel nggak ada yang punya. Saya ketemu dengan orang Sulteng, waktu itu rumah ini belum saya tempatin. Saya cerita sama beliau-beliau, nanti 3 tahun yang akan datang ekonomi di sini dengan di sana sama. Nggak mungkin Ustaz, nggak mungkin dulu. Kalau sekarang mungkin saja. Kenapa Ustaz? Gopurnya aja di sini. Mungkin setelah 4 tahun ke sana, 5 tahun ke sana, ekonomi sana dengan sini 55, sana 45. Itu mungkin bakal terjadi begitu. Dulu ekonomi orang sini dengan sana, jaraknya 70%, 30%. Di sana 80, di sini 20, atau di sana 70, di sini 30. Nah, dengan senang baca sholawat, akrab dengan para pengusaha bank, pasang bank, cabang BRI di Marisa, Tahadus Bini'am, kenal baik dengan saya awalnya. Terus kepalanya kenal baik dengan saya minta, dan waktu itu bulan Ramadan juga, Pak, buka unit BRI Randangan. Nanti yang jadi nasabah pertama saya buka. Sampai saya ngomong sama kepalanya, kalau unit Randangan tidak jadi, Bapak tinggal pilih telinga saya, yang kanan apa yang kiri, Bapak potong. Kenapa? Karena saya dengan sholawat, saya sangat yakin dengan sholawat. Saya yakinnya itu dengan sholawat. Nah, Tahadus Bini'am, saya punya guru Sayyid Muhammad bin Alawi, itu beliau waktu itu saya barusan 1 tahun di sini, beliau wafat. Beliau wafat 3 tahun pertama di Mekah, kuburannya mau dipindah. Pas digali, kelihatan tangannya itu masih utuh, kukunya malah tambah panjang, rambutnya tambah panjang, kain kafannya belum kotor, itu masih segar juga. Di tahun keempat digali lagi, rambutnya tambah panjang dan beliau tambah segar juga. Di tahun kelima sama begitu. Nah, orang-orang bertanya, beliau itu siapa? Nah, beliau itu dilihat dari ibunya adalah dekat turunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani,
Ya terus sampai Kanjeng Nabi, dari abahnya juga sama sampai Kanjeng Nabi, itu turunnya Kanjeng Nabi. Nah beliau itu adalah ahli Quran dan ahli sholawat. Ya. Ahli Quran dan ahli sholawat. Jadi itu sebetulnya anda itu sudah asal yakin dengan Quranmu, yakin dengan apamu, yakin kita baca Quran yang sungguh, yakin dengan Al-Quran, kita khidmah kepada Al-Quran, Allah pasti bakal memuliakan kita. Kalau anda sarjana, mau memuliakan dengan sarjana pertaniannya, mau ekonominya, mau apanya, apalagi hanya sarjana-sarjana, enggak bakalan mulia. Yang memuliakan anda pasti itu Quran. Anda khidmah saja sama Quran. Kalau yakin pasti. Nah, cuman anda yang hanya setengah-setengah hati. Yang setengah-setengah hati, yaitu karena cuman setengah hati, maka Allah pun ngasihnya sama bingung. Nah, pasti banget. Yang memuliakan kita itu, yang memuliakan kita khidmah sama Al-Quran, sudah kita pasti bakal disayang oleh Allah, pasti bakal dijaga oleh Allah, pasti bakal dirawat oleh Allah. Nggak ada ceritanya orang ahli Quran hidup sengsara, apalagi jadi tukang mulung sampah gitu, nggak ada ceritanya. Tapi kalau sarjana yang mulung sampah banyak, tapi kalau ahli Quran menjadi pemulung sampah nggak ada ceritanya. Tuh, maka dah senang aja dengan sholawat, senang aja dengan Al-Quran. Tandanya orang soleh, yang pertama dia bisa beramal soleh. Yang kedua bisa menjaga agama dengan amal perbuatannya. Nah, jadi amalnya persis seperti agamanya. Yang ketiga wa yardha linnasi ma yardha li nafsi. Nah, yang kedua selalu sayang kepada sesama. Selalu sayang kepada sesama. Nah, yakin aja dengan dawu-dawunya Kanjeng Nabi. Tadi malam saya cerita sama anak, nanti insya Allah sawal Bapak bu, kalau udah paham betul, nanti mulai sawal deres ngaji pribadi. Hari ini ibaratnya Jumat, Bapak mau pakai bacaannya Imam Nafi. Nanti Sabtu pakai bacaannya Imam Ibnu Katsir. Minggu pakai bacanya Imam Ibnu Amir Al-Misri. Nah, nanti Senin pakai bacanya Imam Ibnu Hamzah. Selasa bacaannya Imam Abu Amir. Rabu pakai bacanya Imam Kisai. Nah, jadi satu minggu itu satu imam. Nah, nanti pas ngatamin nanti pakai bacanya Imam Asim. Nah, jadi Quran yang dibaca di kita di Indonesia itu Quran bacaannya Imam siapa? Bacanya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafaz. Jadi Quran yang dibaca hari-hari di kita di Indonesia itu adalah madhabnya Imam Asim yang meriwayatkan Imam Hafaz. Nah, sudah 3 hari kalau malam lagi belajar madhabul qura, lagi belajar madhab qiraah.
Quran itu di sana surat apa tahu lupa. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka ayahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang menjauh dari Al-Quran, waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, maka niscaya hidupnya bakal susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati mal a'ma, dan nanti dari kemudian bakal dikumpulin dengan orang-orang yang buta. Ya, maka jadikanlah bacaan Quran itu, membaca Quran itu jadikan sebagai plat kerjaan pokok. Pekerjaan pokok kita itu membaca Al-Quran, baca sholawat, tambahannya pekerjaan tambahan kita, ya kita dagang atau tani atau apa. Nah, lanjut. Walis sa'idi salatu alamatin, tanda-tanda orang bahagia yaitu ada 3. Itu orang-orang yang sa'id, orang yang bahagia ada 3. Qutun halalun, yang pertama punya rizki yang halal. Qutun halal, punya nafkah yang halal, punya rizki yang halal. Wa mujalasatul ulama, dan kumpul dengan para ulama. Wa sholawatul khamsi ma'al imami, dan sholat 5 waktu selalu berjamaah. Udah itu nikmat yang sangat luar biasa. Itu sebetulnya itu. Punya rizkinya lu mintu itu artinya bukan kaya, nggak kaya, tapi diberi kecukupan. Pengen ini, alhamdulillah bisa. Pengen itu, alhamdulillah bisa. Itu namanya lu mintu. Terus hidupnya damai, sering mendengar pengajian, sering mendengar nasihat, kumpul-kumpul dengan orang-orang yang saling memberi masukan. Nah, sholatnya selalu berjamaah. Itu contoh sederhana, papu itu sholatnya berjamaah terus, sehingga waktu meninggal pas meninggalnya papu, saya nggak ada di sini, saya di Jakarta. Saya cerita sama no, nanti hari ini nggak ada mataharinya ketutupan. Kenapa? Karena malaikat turun semua nganter orang yang senang berjamaah. Malaikat yang turun paling tidak 70.000 malaikat itu turun. Satu malaikat mempunyai sayap 7 kali 70.000. Berapa itu? Hah? Nah, itu 70 kali 70.000 kan gitu. 7 kali 70.000. Nah, untuk nutupin apa? Untuk nutupin sewilayah itu Banu Roja yang mau dilewatin oleh jenazah itu. Nah, itu gitu. Sama tahadus mini'am, ceritanya temen yang pada nyaksiin waktu Mbak Mun mau wafat. Mbak Mun itu nggak sakit, datangin lagi terik matahari, terus ditanya, Mbah di sini sampai kapan? Sampai tanggal 5. Tuh. Sampai tanggal 5. Oh, berarti masih ada waktu. Ternyata tanggal 5 itu, tanggal 5 beliau wafat. Di Mekah biasanya jarang hujan. Di Mekah jarang hujan. Beliau wafat itu langit Mekah nggak kelihatan, ketutupan mendung, bahkan sampai turun hujan. Itu di Mekah. Nah, itu orang yang sakin, orang yang soleh itu begitu. Nah, itu orang yang bahagia. Tanda kebahagiaan itu ada 3. 1, punya rizkinya halal. Terus sering kumpul dengan kiai, kumpul dengan para guru, sering dapat masukan, sering terima nasihat, sering ini dia diskusi. Nah, selalu sholat berjamaah. Sudah itu hidup yang paling luar biasa, nikmat itu gitu. Nah, urusan kapan ke mallnya? Di masjid itu waktunya cuma sebentar. Yang paling lama di mall lah gitu.
Itu kalau tanya kapan ke mallnya, kapan ke supermarketnya, kapan ke pasar, di masjid itu waktunya cuma sebentar, paling lama 10 menit, 15 menit. Berarti yang paling banyak itu di mallnya, yang paling banyak itu di supermarketnya. Nah, artinya kalau tidak punya kutun halal, tidak mujalasah, udah rezekinya susah, nggak pernah ketemu mall, nggak pernah ketemu apa kan gitu. Nah, sama. Waktu ada matahari pertama-tama dibuka di Gorontalo, orang-orang pada sibuk, katanya mau ke matahari. Saya tanya mau kemana? Saya mau ke matahari dulu. Sebetulnya jangan ke matahari, panas, mendingan ke rembulan. Kalau rembulan kan enak, sejuk. Nah, itu istilahnya matahari. Matahari itu berarti identik bahwa itu adalah siang hari. Padahal di matahari itu yang paling enak malam hari. Di matahari itu yang paling enak malam hari. Menu-menunya siang hari, malam hari banyak yang bagus-bagus. Tapi di kota-kota gede. Nah, di kota-kota gede. Tapi di Gorontalo sudah mulai. Di Gorontalo sudah mulai. Gitu. Tuh, jadi orang yang bahagia tanda-tanda orang bahagia itu satu punya rezeki halal. Terus yang kedua itu bisa sering dialog, ketemu di tempat-tempat nasihat agama, pencerahan agama. Yang ketiga, sholatnya selalu berjamaah. Ya Ali, kata Nabi, itu pesan Nabi itu, Nabi kasih tanda begitu. Ya'ani walil mu'min salatu alamat. Tanda-tanda orang mukmin itu ada 3. Tuh, tanda-tanda orang mukmin ada 3. Nah, nanti kalau nggak pas begini tinggal diganti saja namanya kan. Yubadiru fi ta'atillah. Satu, selalu tepat melaksanakan taat, menjalankan taat kepada Allah. Rajin menjalankan taat kepada Allah. Sudah rajin tepat waktu lagi. Sudah rajin semangat lagi. Nah, itu namanya orang mukmin. Rajin ya tepat waktu, rajin ya semangat kan begitu. Orang mukmin sudah ada lihat wudu belum aku. Wah, itu hati-hati, itu jauh dengan mukmin itu. Nah, kamarnya pindah di sana biar dekat rumahnya Pak Mukmin. Kamarnya pindah dekat sana. Kata lain, jadi orang mukmin itu adalah orang yang, kata orang Jawa, tengginas. Tengginas bahasa Indonesia itu ya pokoknya sikap rajin itu, sikap rajin melaksanakan taat. Wa yajtanibul maharima. Nah, yang kedua yaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Bunyon, kamu ke sini itu panas. Tuh, naik ke situ. Kamu naik ke situ. Biar nggak panas. Tuh, kamu naik tuh, berbuat situ tuh. Atau pindah ke sini. Nah.
Kalau ke situ mataharinya ngejar kamu. Maka saya kalau ngasih sanksi dulu kan nggak pernah dipukul, suruh baca Quran aja, suruh duduk diam di situ, nggak boleh pindah. Ya habis zuhur di rumah, di halaman rumah kan, di teras rumah tuh, mataharinya kan belum ke sana. Bacanya nyantai aja leha-leha, padahal 2 juz. Cepetan, ya Ustaz, ya udah. Saya ngerti maksudnya suruh cepat biar nggak kena panas. Akhir bacanya leha-leha. Dok, kena sorot matahari panas, nggak usah pindah, nggak boleh. Nanti sudah cepet-cepetan nggak mau. Tidak, nggak boleh. Ini kasih kelarang dia duduk di situ. Karena di arah sini pasti dikejar matahari. Nah, kalian salah sih sebetulnya. Ente yang banyak, mintanya di sebelah situ, yang lain kan di sebelah situ. Begitu. Nah, dah. 1, rajin taat. Yang kedua, selalu menjauhi hal-hal yang haram. Wa yahsunu ila man asaa ilaihi. Yang ketiga, selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik kepada orang yang selalu bikin ulah. Tuh, jadi selalu diajak baik orang-orang yang selalu bikin ulah. Nah, siapapun yang selalu bikin ulah, tapi kita selalu kita baikin. Nah, jadi selalu kita baikin orang-orang itu. Nah, malah Sayyidina Ali, kalau ada orang bicarain Sayyidina Ali, itu Sayyidina Ali diusir Fatimah suruh masak yang enak. Nanti suruh diantar makanan, diantar apa. Nah, terus saya cerita, zaman dulu orang diantar begitu takut. Tapi kalau orang zaman sekarang diantar, malah tambah seneng. Nanti tiap hari ngomongin terus, diantarin terus. Tuh katanya begitu. Ya Ali, lis-sakhi 3 alamatin. Bukan tanda dermawan ini ya. Sakhi itu artinya loman. Sifat loman. Kalau dermawan itu orang yang rajin sedekah. Itu namanya dermawan. Tuh. Kalau udah senang banget sedekah, itu namanya dermawan. Nah, orang yang berbuat baik dapat pahala. Orang yang paling banyak pahalanya namanya pahlawan. Kan? Tuh, iya dong. Kan? Itu orang yang selalu berbuat baik dapat pahala. Orang yang paling banyak pahalanya, itu maka namanya pahlawan. Karena makin banyak pahalanya jadi pahlawan. Ya. Orang yang paling senang sedekah, itu maka namanya dermawan. Nah, sakit di sini bukan dermawan, loman, gitu kan? Ya kalau orang dermawan sudah tidak usah dikasih, tidak usah disifatin lagi kan? Tuh. Nah ini di sini ceritanya sakit. Tanda-tandanya orang yang loman. Ngerti loman apa enggak? Hah? Ngerti? Enggak? Loman bukan bahasa Indonesia. Hah? Bahasa apa? Bahasa Jawa. Nah. Loman itu pemberi. Itu tadi Mas Zaya dengar suara keren, saya pengen ketawa kan, langsung teriak abang.
tandain sama yang lain. Oh babat terus, udah wajar lah, nggak aneh nggak apa. Coba yang naik motor Pak Hairudin bakalan teriak-teriak manggil apa? Karena saking cerdasnya. Kita kan cerdas kan? Nah, anaknya cerdas, bukan dimarah-marah sama orang tua kan? Maka nanti itu pokoknya saya titip sama yang perempuan pokoknya bikin nanti anak kita itu harus jauh lebih cerdas daripada kita. Tuh, ya. Bikin anaknya ada tukang bakso lewat nangis dimarah. Anak begitu cerdasnya dimarah. Itu yang tukang bakso lewat, tukang cilok lewat, dia nangis. Artinya dia itu punya kecerdasan. Oh, itu tukang cilok, bukan? Coba kalau Sati lewat, anaknya nangis nggak? Wah, kita beli Sati nggak mungkin. Oh, berarti anaknya cerdas banget. Oh, ya, cerdas, bukan? Sapi lewat nggak mungkin, itu anak teriak-teriak nangis minta beli sapi, minta beli. Oh, apalagi orang bawa kayu bakar minta beli. Itu artinya kecerdasan itu dipupuk kan gitu. Itu saya selalu kalau habis makan saya ada dongeng, ini anakmu ini cerdas, maka hati-hati kecerdasannya jangan dibunuh. Teriak-teriak manggil bapaknya, yang namanya bapaknya udah aja saja. Nggak perlu kaget apa, itu yang perlu kaget. Tuh. Orang udah kesini diteriakin dipanggil abang. Iya coba itu. Umpama kan Pak Hairudin ini langsung teriak nangis, abah aku ikut. Mau ikut apa kan? Hati-hati itu nanti kalau ada orang lain bisa kena culik nanti. Oh, walisaki orang yang dermawan, ya, orang yang suka memberi. Si pemberi itu tanda-tandanya ada 3. Satu, seneng sedekah. Tanda-tandanya pemberi itu begitu. Satu, seneng sedekah. Ya kalau nggak senang sedekah ya bukan kita pemberi kan, ya. Maka itu tanda-tandanya yang pertama senang sedekah. Maksudnya sedekah di sini sedekah sunnah, ya, sedekah sunnah. Yang kedua, mengeluarkan zakat dengan cara terbuka. Mengeluarkan zakat atau memberikan zakat dengan cara terbuka. Tuh. Jadi nggak apa-apa kalau kalian jadi orang kaya, tuh tetangga kanan kiri dendang sini, nanti rumahku ya, aku kasih bukan sedekah, ini aku kasih zakat. Tuh. Zakat aku sekian ratus juta, nih saya bagi, nih buat kamu 550 kan umpamanya. Bukan 50.000, 50 juta kan. Iya. Begitu cerita sedekah jadi saya ingat ini rencana kemarin membangun asrama ini kan sampai sekarang belum jadi. Terus dia namanya orang agama. Jupri sudah saya suruh bikin proposal. Cuman salah sedikit, namanya udah pas.
kepada yang terhormat Bapak Lanyala Mataliti, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, MA, disebut pada yang terhormat Dr. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD Perwakilan Gorontalo. Saya kurang kontrol. Nah, yang saya lihat itunya saja. Mestinya di Jakarta uangnya mestinya habis cair, mestinya uangnya udah habis cair. Balik lagi proposalnya, balik lagi. Ini proposalnya ada keliruan sedikit. Saya lihat, oh iya, beliau bukan orang Gorontalo, tapi di situ Ketua DPD Perwakilan Gorontalo. Nah, padahal beliau Ketua DPD RI. Akhir itu ingat hadis ini. Saya tandain ajudannya, bosmu berarti bukan orang dermawan. Terus orang apa Ustaz? Ya, orang pilih-pilih. Jadi tandanya orang suka memberi itu: satu, senang sedekah; dua, mengeluarkan zakat dengan cara terbuka. Maksudnya kasih lihat sama orang banyak, aku sedekah, aku zakat, nggak apa-apa itu, karena merupakan satu harusan. Tapi kalau sedekah sebaiknya disembunyiin, kayak kemarin itu. Jadi sedekah kita disembunyiin. Kalau zakat kita kasih tahu, sama seperti menikah. Diumumin bagus menikah. Besok kita mau menikah, atau ada orang mati, menikah, zakat, terus kematian, diumumin itu ya nggak apa-apa, bagus begitu. Nah, kita mau menikah, diumumkan, hadiri besok mau ada pernikahan massal kan. Nah, umpamanya yang nikah ini diumumin, bagus kan begitu. Ada orang mati, diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gitu, diumumin kan gitu. Ya. Itu. Tapi kalau di masjid ada pengumuman. Barang siapa yang menemukan sapi saya, nah saya hilang sapi, terus kita kasih pengumumannya di masjid, itu sunat, didoain mudah-mudahan nggak ketemu. Kalau kasih pengumumannya di masjid begitu kan. Tapi kalau pengumuman mau menikah kamu tempelin di masjid kan begitu. Itu Allahumma barik lahuma, mudah-mudahan dikasih berkah, cepat punya turunan, cepat rezekinya banyak dan seterusnya kan. Makanya kalau mau menikah tempel aja di masjid dulu. Nah. Orang dulu sunnah begitu, itu sunnah itu boleh ya. Coba kalau menikah nggak boleh diumumin, nggak ada yang tahu udah hamil gitu. Nanti dikira anak jadah. Loh, kamu kapan menikahnya? Kan begitu. Nah, maka itu sunat diumumin. Atau kan orang mati, nggak diumumin, nggak ada orang tahu kan. Itu kayak contohnya di Aceh, di Sumatera, pokoknya di Sumatera atau daerah Rio atau daerah mana itu, udah 5 hari karena nggak diumumin, nggak ada orang tahu. Keluarganya sendiri nggak kuat ngurusnya, yang di rumahnya juga sakit lagi kan, udah sakit setengah bisu. Tuh bayangin kan, dulunya meninggal, nggak ada yang tahu. Padahal itu tinggalnya di Serambi masjid, tapi di bawah gitu kan, nggak ada yang tahu. Begitu ada nengok ke situ, ditanya kapan meninggalnya, udah 5 hari. Itu bayangkan tuh. Karena maka sunat tuh ada kematian itu diumumin. Nah, sama seperti zakat. Zakat wajib tuh sebaiknya dikasih lihat. Terus wal afu indal qudrati. Nah, dan menjadi orang yang murah hati, pemaaf. Menjadi pemaaf, menerima segala
keadaan. Udah, keadaan apapun udah diterima. Iyalah. Nah, ya Ali, sudah itu saja. Nah. Yo, bareng. Wal futuhat. Lagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basiqal ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan halalan thayyiban wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bighairi minnatin makhluq bimahdi fadlika wa karamika bighairi hisab. Ini bukan Kak. Ya. Ini mana? Min khazaini ghaibik, bukan bi ghaibika. Tuh ya. Jadi ingat dongengnya Gus Dur. Ada anak kecil lagi ngaji apa? Li ila fi quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was shayfi. Tuh, apa? Was shayfi. Dibentak sama gurunya. Was-soif, itu anak kecil. Was-soifi, lagi kan. Diulang lagi. Li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-soif. Anaknya baru nuturkan. Li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-soifi. Lagi kan. Akhirnya kata gurunya, sini. Nah, suruh maju. Coba sini. Itu suruh maju, bibirnya dipegang. Oh. Li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita, begitu cinta, bibirnya dipegang. Dia diem kan? Begitu bibirnya dilepas, fi. Itu begitu dilepas masih ada suara fi tadi tuh. Tuh. Nah, ini sama dengan ini tuh ya. Ulangin. Tuh min khaza ini wai bi. Tuh ya, hanya dihilangin sama dengan itu kan, was-soy, nggak ada pi gitu kan. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Jadi kalau mau baca sendiri ingat ya, siapa? Gurunya siapa? Syekh Abdul Azim. Kamu lupa itu ingat anaknya malaikat. Coba si asli itu. Ya.